Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan studi kasus resistensi dalam perubahan. Oke, untuk kelompok sendiri kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Kak Nisa Fadilatul Husna, yang kedua saya sendiri sebagai moderator Alia Zahra, kemudian Evi Saiful Bahri, dan yang terakhir ada Kak Aas. Oke, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan terkait apa itu resistensi dalam perubahan. Resistensi terhadap perubahan dapat diartikan sebagai keinginan untuk tidak melakukan perubahan. Resistensi dikatakan sebagai faktor penghambat dalam organisasi untuk melakukan perubahan karena sikap resistensi atau sikap untuk berperilaku bertahan. Ini berlawanan dengan sikap ingin berubah yang harus dimiliki oleh organisasi untuk menuju pada perkembangan organisasi tersebut. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi yang sukses adalah yang bisa menguasai lingkungannya dengan menemukan kesesuaian optimal antara karakteristik organisasi, kekuatan lingkungan, dan apa yang ingin dicapai atau ini menurut Thomson 1967. Dalam organisasi membutuhkan perubahan yang dapat disebut sebagai perkembangan dalam organisasi. Organisasi tersebut mampu berubah dan berkembang dengan perubahan tersebut. Dan manusia sebagai sumber daya dan motor penggerak organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai perubahan untuk perkembangan organisasi. Penyesuaian dengan lingkungan kadang harus ditempuh dengan melakukan perubahan organisasi. Dalam setiap perubahan, organisasi akan selalu ada resistensi atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Oleh karena itu, resistensi atau perlawanan menjadi penyebab dasar konflik yang tidak diinginkan organisasi. Oke, untuk selanjutnya, analisis faktor-faktor yang menyebabkan resistensi dalam proses perubahan organisasi di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado. Contoh studi kasusnya dari jurnal. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Faktor-faktor yang menyebabkan resistensi, yang pertama ada faktor penolakan yang datang dari individu. Kemudian yang selanjutnya ada penolakan emosional, kemudian penolakan karena perbedaan persepsi atau cara pandang. Kemudian yang terakhir ada penolakan yang dipengaruhi lingkungan atau faktor eksternal. Adapun peran orang yang berpengaruh guna menyelesaikan masalah resistensi. Yang pertama, peran pemimpin dalam menghadapi resistensi. Sebagai pemimpin perubahan, seorang biasanya melihat penentang perubahan sebagai orang yang berseberangan dengan mereka. Para pendukung perubahan merasa di pihak yang baik dan benar, sementara penentangnya adalah orang-orang yang berada pada posisi sebaliknya. Mereka kadang dianggap kaum konservatif yang ingin berada pada situasi yang tetap sama dalam waktu yang lama. Jadi, peran pemimpin sangat vital dalam mengatasi resistensi tersebut. Kemudian yang selanjutnya peran pemimpin dalam menghadapi resistensi. Nah, peran pemimpin itu sendiri yang pertama ada menciptakan rasa kedaulatan atau sense of urgency. Kemudian yang selanjutnya membangun kebersamaan visi atau share vision. Kemudian yang terakhir merancang keberhasilan jangka pendek. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang 6 strategi untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Strategi yang pertama yaitu komunikasi dan pendidikan, yang kedua partisipasi, yang ketiga dukungan, yang keempat kesepakatan, yang kelima kooptasi, dan yang keenam pemaksaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari 6 strategi tersebut. Yang pertama yaitu komunikasi dan pendidikan. Permasalahan umum yang menyebabkan penolakan terhadap perubahan termasuk ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui dan kesalahpahaman tentang mengapa perubahan diperlukan. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi antar organisasi. Strategi yang kedua yaitu partisipasi, menerapkan sosialisasi, menempatkan karyawan di atas praktik, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut bersama dapat menghancurkan penolakan terhadap perubahan. Strategi yang ketiga yaitu dukungan. Dukungan mengharuskan manajer untuk mengembangkan kecerdasan emosional mereka dan terhubung dengan orang-orangnya.
Nah, untuk strategi yang keempat yaitu kesepakatan. Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan seperti ini, organisasi dapat mempertimbangkan untuk menawarkan insentif. Insentif tersebut dapat mencakup gaji tambahan, peningkatan tunjangan, atau penawaran rencana karir terstruktur. Strategi yang kelima yaitu kooptasi, mengkooptasi pihak-pihak yang mungkin paling menolak perubahan untuk mengambil peran sentral dalam implementasi inisiatif perubahan. Dan untuk strategi yang terakhir, yang keenam, yaitu pemaksaan. Terkadang kita perlu memaksa orang untuk menerima perubahan. Hal ini sering terjadi ketika orang merasa bahwa mereka tidak dapat mempelajari keterampilan baru yang diperlukan atau jika mereka merasa bahwa perubahan hanya bersifat sementara dan akan berbalik arah. Materi yang selanjutnya yaitu ada 6 strategi untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Teknik untuk menerapkan perubahan termasuk menggunakan ancaman tindakan disipliner sambil menegaskan bahwa orang-orang harus sejalan dengan perilaku dan tindakan yang diwajibkan. Jika kecepatan perubahan sangat penting, maka pemaksaan mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tepat. Dan 6 teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan di tempat kerja. Teknik yang pertama yaitu susun tim untuk memaksimalkan potensi. Yang kedua, menetapkan target yang menantang, dapat dicapai, dan menarik. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan cepat dan efektif. Dan yang keempat, tunjukkan gairah. Yang kelima, bersikaplah persuasif. Dan yang keenam, memberdayakan inovasi dan kreativitas. Resistensi terhadap perubahan ini bisa didefinisikan sebagai perilaku karyawan dalam bentuk menolak atau mengacaukan asumsi, wacana, dan ketakutan organisasi yang berlaku. Resistensi dalam organisasi memiliki dampak negatif dalam menjalankan perubahan karena dengan sikap resistensi, seorang akan menolak terjadinya suatu perubahan dan tidak akan mengalami perubahan atau perkembangan dalam organisasi. Nah, quotes untuk materi ini yaitu hilangkan rasa takut mengambil resiko dengan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman untuk dipelajari dan sebagai langkah penting menuju kesuksesan. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.